Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas pengantar bisnis dari dosen pengampu Pak Hanif Kurniadi SEMBE dengan judul Target Pasar Produk dan Rencana Pemasaran. Saya Selvi Damayanti dengan NIM 221910947 sebagai presentator pertama. Dan saya Syamsul Alam dengan NIM 221920985 sebagai presentator kedua. Dan saya Andi Fitri Amalia dengan NIM 221931003 sebagai presentator ketiga. Dan saya Rifka Nisa Tamrin dengan NIM 221920975 sebagai presentator keempat. Dan saya Alia Oktavia dengan NIM 221931009 presentator kelima. Saya Pusat Putri dengan NIM 221910940 sebagai presentator terakhir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, target ialah sasaran atau batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai. Sedangkan pasar ialah tempat orang berjual beli. Jadi, target pasar ialah kelompok masyarakat yang mempunyai kesamaan karakteristik, kesukaan, dan ketertarikan pada suatu barang serta dianggap sebagai pelanggan potensial oleh sebuah perusahaan. Adapun segmentasi dari pasar dapat dibagi menjadi banyak kategori umum, seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, gaya hidup, hobi, dan tempat tinggal. Ada beberapa manfaat target pasar. Yang pertama, menganalisis adanya persaingan. Yang kedua, proses penyelesaian produk dan strategi pemasaran jadi lebih terarah sehingga meminimalisir gagalnya kegiatan promosi, mampu mendidik peluang pasar yang lebih luas namun tetap terarah. Yang keempat, mengatur produk menjadi lebih baik. Yang kelima, menetapkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas. Yang keenam, menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Yang ketujuh, perusahaan berada di posisi yang lebih baik. Yang kedelapan, menemukan dan membandingkan kesempatan pasar. Yang kesembilan, mengelompokkan booth gap yang dimiliki secara tepat. Ada beberapa faktor untuk diperhatikan saat menentukan target pasar. Yang pertama, ukuran segmen. Yang kedua, pertumbuhan segmen. Yang ketiga, analisis situasi. Yang keempat, sumber daya dari bisnis. Yang kelima, jumlah dana. Cara menentukan target pasar. Yang pertama, menentukan siapa konsumen Anda. Cara pertama untuk menentukan target pasar adalah mengenali siapa calon konsumen Anda. Yang kedua, mencari tahu kebutuhan pasar. Langkah selanjutnya dalam menentukan target pasar adalah mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, mengamati persaingan pasar. Perlu diingat bahwa setiap bisnis memiliki persaingan. Keempat, menjelaskan keunggulan produk. Setelah mengamati persaingan pasar, Anda bisa menjelaskan apa keunggulan produk Anda dibandingkan kompetitor. Menentukan strategi pemasaran. Selanjutnya, cara menentukan target pasar adalah merancang strategi pemasaran yang tepat. Yang keenam, mengevaluasi respon pasar. Terakhir adalah mengevaluasi respon pasar. Hal ini untuk menilai apakah strategi yang Anda jalankan berjalan efektif atau tidak. Produk. Pengertian produk menurut para ahli. Yang pertama, Philip Kotler menjelaskan bahwa pengertian produk adalah segala hal yang bisa ditawarkan, dipunyai, dimanfaatkan, ataupun dikonsumsi agar mampu memuaskan kebutuhan ataupun keperluan konsumen. Yang kedua, William J. Stanton, pengertian produk adalah seperangkat atribut yang nyata. Klasifikasi dan jenis-jenis produk. Produk konsumsi. Pengertian produk konsumsi adalah seluruh produk yang bisa digunakan oleh konsumen tingkat akhir atau end user. Produk industri. Pengertian produk industri adalah seluruh produk yang mampu dibeli oleh konsumen agar bisa digunakan sebagai bahan baku untuk selanjutnya bisa diproses menjadi produk yang baru. Produk berdasarkan wujudnya. Suatu produk pun bisa dikategorikan berdasarkan wujudnya, yaitu produk barang dan jasa. Produk berdasarkan daya tahannya. Produk juga bisa dibagi berdasarkan tahan dari produk tersebut, yaitu terbagi menjadi dua jenis, yaitu barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Rencana pemasaran. Pengertian rencana pemasaran adalah merupakan ideal awal sesuatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah ketertarikan
berproses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Dalam menerapkan suatu strategi pemasaran, tentunya sistem kelolaannya diambil secara sistematis. Artinya dalam setiap ketuk palu yang dilakukan, hal itu telah mendapatkan persetujuan dari seluruh elemen yang terlibatkan di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menyusun rencana pemasaran dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, lakukan analisis situasi. Utamanya adalah melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT berperan penting dalam proses pemetaan sebuah peluang permasalahan perusahaan. Yang kedua, tujuan serta sasaran harus terbentuk. Setelah analisis SWOT terbentuk, maka selanjutnya membuat sebuah tujuan marketing dan membidik target pemasaran. Permisalan yang bisa diambil adalah perusahaan tahu mengenai informasi siapa serta kemana produk harus dipasarkan. Yang ketiga, penyusunan strategi dan program berkelanjutan. Setelah tujuan dan target telah dibentuk, maka langkah akhir yang harus dilakukan adalah membuat sebuah strategi dan program. Strategi sendiri merupakan daya kemampuan sebuah organisasi dalam menciptakan sebuah tindakan berjangka waktu panjang. Setelah semua terlaksana, yang perlu dilakukan adalah membuat sebuah program berkelanjutan sehingga tidak akan diam di tempat. Tujuan rencana pemasaran yang pertama, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai arah perubahan pasar serta kompetitor yang ada. Yang kedua, sebagai kail untuk berafiliasi dengan banyak kelolaan organisasi lainnya. Yang ketiga, menjadi saran dalam menyesuaikan diri dalam lingkup bisnis modern. Yang keempat, memaksimalkan benefit dengan effort yang sederhana namun dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Adapun manfaat rencana pemasaran, yaitu ada banyak manfaat yang akan diperoleh sebuah organisasi bisnis jika menerapkan rencana pemasaran yang baik. Karena ini menjadi sesuatu yang sangatlah penting dalam memajukan sebuah organisasi bisnis. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya marketing memiliki kesetaraan dengan produk atau layanan yang disajikan. Beberapa poin penting manfaat sebagai sebuah marketing plan. Yang pertama, ya tentu saja memberikan arah pemasaran yang lebih berkualitas. Hal yang penting diperhatikan dalam tahap ini adalah memastikan sumber daya organisasi yang tersedia untuk membuat perencanaan berjalan lancar. Yang kedua, buatlah rencana tersebut menjadi sebuah pedoman utama dalam menentukan arah kemana sebuah perusahaan akan berkembang dan berperan sebagai pembatas sebuah perusahaan untuk menghindari risiko dan membuat perkembangan sebuah perusahaan. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.